sudah meluangkan waktu hadir di sini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh teman-teman calon guru penggerak kita yang luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum nanti akan dimulai paparan dari rekan-rekan CGP kita yang akan dibawakan oleh Ibu Pepi Trilestari, Ibu Donatari Samerina, dan Ibu Aisyah. Saya ada pantun supaya menambah semangat lagi Bapak Ibu. Iya. Ibu beli batik bermotif-motif. Batik bermotif dipakai adik. Nungguin ya. Iya. Ayo mulai budaya positif untuk kebaikan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan ya mengenai budaya positif. Harapannya nanti kita dapat ikut serta mengimplementasikan ilmu yang diberikan oleh para teman-teman CGP kita, sehingga nanti semuanya saling berkolaborasi, serempak mengimplementasikan, mengembangkan budaya positif yang tentunya untuk kebaikan dan kebersamaan sekolah kita. Baik, silakan yang pertama kepada Ibu Pepi Trilestari, dipersilahkan. Ya, beri tepuk tangan. Baik, terima kasih Bu Puri. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Jadi ini semacam disclaimer ya. Jadi saya di sini pribadi mungkin juga mewakili Ibu Risa dan Ibu Aisyah. Bukan ingin mengajari Bapak Ibu, tapi kami hanya ingin berbagi apa yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Ya, oke. Sebelum kita mulai, saya ada permainan. Ini clue-nya adalah pakai clue ya. Clue-nya adalah apa ya? Oh iya, awal itu satu. Ya, oke. Coba perhatikan Bapak Ibu ya, perhatikan ada berapa yang saya masukin ke sini. Ya, ada berapa? Satu, betul. Oke, lagi ya. Berapa yang saya masukin? Satu. Hah? Nggak ada. Berapa? Dua, betul. Iya. Aduh, saya Bingung ya? Gimana? Lagi. Oke, perhatikan ya. Clue-nya awal itu satu. Satu. Jadi ada berapa? 10. Berapa? 10, betul. Ih, kok bisa sih? Gimana? Oke, penasaran ya? Lagi ya? Sekali lagi ya? Oke, sekali lagi. Oke, ada berapa? 6. Salah. Bisa saya. Ada berapa? Berapa? 15. Betul sekali. Ya. Berarti Pak Sinta sudah tahu, Pak Samuel sudah tahu clue-nya. Oke, penasaran? Nanti saya kasih kunci jawabannya di mana. Ya, oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ya. Budaya positif yang pertama. Nah, ini ada beberapa konsep inti sebenarnya. Ada motivasi perilaku manusia, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Tapi saya hanya ada di bagian yang 3 saja. Oke. Sebelumnya, saya ingin Bapak Ibu berpasangan, ya,
Iya. Nah. Ya. Nanti kita mainnya gantian gitu. Jadi yang satu temannya ya sudah berpasangan semua. Sudah, Depri belum. Depri belum. Depri nggak ada masalah. Depri sama itu Miss Afi. itu jomblo. Oke. Jadi Bapak Ibu coba digenggam tangannya, salah satu saja ya, yang pasangannya satu orang saja. Jadi kan tadi ada sepasang tuh. Nah, yang satu dulu. Menggenggam. Nah, bayangkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Ya. Ya bebas. Pokoknya itu yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Gitu. Nah, tugas dari temannya adalah membuka genggaman ini ya dengan cara apapun boleh ya, boleh marahin, boleh dikritikin, boleh digodain, terserah ya, asal rekannya ini mau membuka tangannya ya. Nah, coba yang punya tangan digenggam itu ya, ini kan hal yang apa itu biasa ya gitu ya. Waktunya 30 menit ya, 30 menit kelamaan, 30 menit. Saya akan kasih timer. Asik sebentar ya. Aku punya caranya. Ya boleh dengan cara apapun ya, mau dibujuk kek, dikasih uang, dikasih apa silakan gitu ya. Oke. Waktunya 30 detik ya. Boleh. Oke, siap. Dimulai dari sekarang. Ayo. Ada yang bisa, ada yang enggak. Sekarang yang satunya gantian, coba gantian. Coba boleh ya, boleh balas dendam ya, boleh balas dendam. Nada kalau nggak buka tangan nanti sama pasti. Berarti Pak Depri harus kasih lebih banyak ya. Oke, siap ya. Kalau kamu buka boleh. 3 menit apa yang cara? Waduh, luar biasa ya, ada yang sampai dikasih uang segala macam. Oke, Bapak Ibu, tadi ada nggak yang berhasil membuka tangan temennya? Ada, berarti Bu Emma kebuka ya. Kenapa Bu Emma kebuka tangannya? Diapain Bu? Bu Emma ambil pulpen ya. Kalau sekali Bu Emma ya. Terus siapa lagi tadi yang membuka? Akhirnya kosong ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa saya kebuka. Karena saya ada ancaman. Kalau enggak nanti anak saya nggak diajar. Aduh. Saya, mama nggak buka.
Ada lagi? Ini Ada lagi ya? Bisa. keringetan. Keringetan ya. Oke, ada yang bisa buka. Nah, ada yang nggak bisa kebuka. Ada ini. Kenapa? Misalnya kenapa bisa bertahan nggak membuka? Tadi kan caranya di ini ya disuntikin. Ah. Ternyata saya masih kebal gitu kan. Oh gitu. Jadi masih Jadi nggak bisa. Jadi tahan godaannya. saya yang ketawa-tawa nyerah. Ternyata mama yang godain. Oke, siapa lagi? Pak Devi. Saya nggak terbuka. Kenapa? Karena berharga kan di Oh, berharga. di- orang lain tidak boleh ngomong. Oke, mantap. Siapa lagi? Siapa yang emang kita nggak bisa dibuka ya tadi? Nggak bisa. Kenapa, Pak? Yang dia tawarkan lebih sedikit. Yang ditawarkan ternyata lebih sedikit dari yang Pak Imam kasih tadi ya. Oke. Jadi ada yang buka karena banyak hal, ada yang juga tetap menutup dengan ya alasan tertentu. Nah, coba. Jadi saya mau bertanya sekarang Bapak Ibu. Jadi siapa yang bisa mengontrol kepala tangan kita itu? Kita sendiri. Kita sendiri ya. Kita sendiri ya. Ada yang bertahan karena tadi Pak Devi ingin mempertahankan miliknya. Ada yang akhirnya diancam. Ada yang saking bolosnya akhirnya menuruti gitu ya. Oke. Nah jadi memang benar semua itu tuh ada kontrolnya di kita gitu, dan kita punya alasan sendiri kenapa kita membuka, kenapa kita mau menutup gitu. Tadi alasannya bermacam-macam gitu. Jadi memang kitalah yang memegang kontrol itu. Itu ya, sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat. Oke. Nah, ini juga sesuai dengan teori kontrol atau choice theory yang dinyatakan oleh Dr. William Blaser. Dia ini seorang psikiater, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu. Nah, jadi menurut teori kontrol ini, bahwa semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Tadi ya, kenapa Pak Devi sampai memegang tangan itu ya tujuannya untuk mempertahankan apa yang dia punya. Terus tadi Miss Ria membuka karena keringetan. Jadi punya alasan masing-masing kenapa setiap orang membuka atau menutup. Gitu. Ada yang karena nggak mau dikasih cuma 50.000, ya akhirnya mempertahankan. Kalau 100.000 mungkin mau ya. Nah itu. Nah jadi Bapak Ibu sepakat ya bahwa semua perilaku itu punya tujuan ya. Oke. Nah sekarang coba kita lihat di dalam diri kita sendiri. Gimana sih kita berperilaku? Ya apakah kita selama ini melakukan sesuatu itu karena memang kita mau melakukan, atau adakah paksaan, adakah ancaman seperti itu dari orang lain gitu. Nah coba nih contohnya, sebagai seorang pendidik atau guru, saat Bapak Ibu perlu hadir di suatu pelatihan atau PD, motivasi apakah yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Ya, yang A, Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah dan mendapatkan surat teguran. Ya, ada nih. Kemudian yang B, Bapak Ibu ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Ya, atau yang C, Bapak Ibu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru-guru lain, serta lingkungan, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan sekitar. Coba dipikirkan, kira-kira aku yang mana ya? Atau ada dua nih, tadinya aku yang A, terus aku jadi yang C. Ya apa-apa. Ada yang pilih A? Wih, luar biasa. Yang B karena ingin dipuji, dilihat, mendapat penghargaan. Tidak ada.
satu memang jempol ya, motivasinya itu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Luar biasa. Coba ini lagi Bapak Ibu. Nah, bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Bapak Ibu penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, jadi lempeng aja ya, gitu kan. Oke, ya gitu, nggak oke, ya gitu udah. Nah, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Bapak Ibu? Coba Miss Dev, gimana Miss Dev? Tentu saya tepat waktu ya Bu Peti ya. Karena memang itu kan ketika kita berkomitmen untuk menjadi seorang pendidik, itu datang dari hati, bukan paksaan seperti tadi ya, dari hati. Kita punya integritas bahwa melihat anak-anak saja punya tanggung jawab kita untuk mendidiknya. Kalau kita tidak tepat waktu untuk datang, perlu dipertanyakan profesionalismenya. Ya, semoga guru-guru artis semuanya begitu ya, Miss Dev, ya? Begitu. Harus, ya harus. Oke. Nah, ya sebenarnya Bapak Ibu terkait motivasi perilaku manusia. Jadi ada seseorang bernama Diane Gossen, dalam bukunya itu dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu. Biasanya orang-orang yang punya motivasi seperti ini itu akan bertanya, apa yang akan terjadi sama saya kalau saya nggak melakukan itu. Gitu. Jadi lebih kepada menghindari sesuatu yang akan jadi mengganggu fisik atau psikisnya, gitu. Ketika dia tidak melakukan hal itu, gitu. Nah, kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang-orang dengan motivasi ini dia akan bertanya, aku dapat apa kalau aku melakukan ini? Ya, jadi orang-orang yang punya motivasi ini akan melakukan sesuatu itu karena ada imbalan, ada pujian, ada sesuatu lah, gitu. Nah, dua motivasi ini itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri seseorang. Ya, karena tadi ada hadiah, ada pujian dan sebagainya. Ya, untuk menghindari hukuman seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu seperti tadi Miss Dev itu ya, motivasinya seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri seseorang. Begitu. Nah, motivasi inilah yang harapannya muncul di murid-murid kita. Gitu. Jadi mereka berperilaku di sekolah itu ya inginnya yang di ketiga ini. Gitu. Kira-kira Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu sudah perhatikan anak-anak. Kira-kira perilaku siswa itu di yang mana? Adakah yang di nomor 1, 2, atau 3? Semua ada ya? Iya. Kalau di kelas saya semua ada. Yang 1 ada, yang 2 ada, yang 3 ada. Gitu. Ya, tapi ya kita berusaha menguatkan nih yang ketiga. Yang 1, 2 kita gali lagi seperti itu. Nah, motivasi yang ketiga ini itu yang bisa memunculkan tujuan disiplin positif gitu. Nah, ngomong disiplin positif itu apa ya, kalau dalam budaya kita itu dia sesuatu yang dilakukan ke orang lain untuk apa ya, menaati gitu ya, untuk mendapatkan kepatuhan seperti itu. Jadi kadang kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, apalagi kalau sudah wah dia didisiplinkan, ya kan, waduh ya hukuman nih seperti itu. Padahal seharusnya disiplin positif itu menjadi salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Itu. Saya yakin guru-guru di desa itu gak ada yang pakai hukuman, iya nggak? Gak ada ya. Kita kenalnya konsekuensi logis. Nah, Bapak Ibu,
Ya, coba disimak, tindakan guru berikut. Ya, ini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena si anak terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat, betul sekali. Ya, yang kedua. Yang soal kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kita lihat, tangan. Belum. Oke. Karena luar biasa ya. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita lihat hukuman. Ya, nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, betul sekali. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, betul. Konsekuensi. Yang selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, ada nggak yang seperti ini di sekolah kita? Ya. Ya, oke, iya betul sekali. Ini hukuman. Ya. Pak Devri ya, sebagai guru PJOK, coba Pak Devri. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira menurut Pak Devri apa? Pikirin dulu. Baik dulu, Pak Devi. PJOK, kata kunci PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi, kita lihat apakah Pak Devri benar atau salah ya. Jeng jawabannya adalah sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, sebenarnya Bapak Ibu, apa sih ciri-ciri hukuman? Ada yang tahu? Tidak logis. Tidak berkorelasi dengan mata pelajaran. Tidak. Oke, tidak berkorelasi dengan mata pelajaran atau kesalahan si anak ya Bu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, saya buka aja. Buka aja, iya. Buka aja. Oke. Jadi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba misalnya tiba-tiba anak datang, Pak, saya lupa ngerjain PR. Pak, kamu ini gimana? Sana bersihin toilet. Nah, kan nggak ada hubungannya. Tiba-tiba terpikir aja ya, entah itu gurunya lagi PMS atau duitnya habis ya, itu gitu. Jadi meluapkan emosi ya, mungkin ya gitu. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Gitu. Jadi ya tidak bisa diprediksi apa hukumannya. Kemudian bersifat satu arah karena hanya si guru yang menentukan hukumannya, gitu, tanpa didiskusikan dengan anak. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, misal anak telat langsung di pojokan, berdiri satu kaki pegang. Nah ini kan psikis juga, ya dia akan malu di depan semua teman-temannya, begitu. Nah itu hukuman, ya keren. Bapak Ibu sudah tahu ciri-ciri hukuman. Selanjutnya konsekuensi, apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Ada diskusi dulu nih. Ada diskusi Ada dulu. 2 arah jadinya. Lebih ke ini sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap kesalahan itu. Oke, anak di ini sebagai bentuk tanggung jawabnya ya Bu ya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kita buka aja. Nah, terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman tapi ya, dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi memang benar, jadi ada kesepakatan, tapi itu sesuai dengan aturan. Jadi kalau dia misalnya nggak ngerjain PR, tetap harus ngerjain PR, tapi waktunya mungkin hari ini ya, sebelum jam 3 atau besok lagi ya, sebelum jam 7:30. Nah, tetap dibuat anak tidak nyaman, tapi tetap ada garisnya gitu, yaitu aturan. Jadi kalau konsekuensi itu kita tetap mengikuti aturan yang berlaku, namun kita membuat kesepakatan dengan si anak, artinya bukan satu arah saja. Gitu. Nah, kalau menurut teori kontrol yang tadi kita pelajari bahwa
semua perilaku itu ada tujuannya, sebenarnya ini ada yang namanya sesuatu ya program yang lebih istilahnya lebih memperhatikan itu gitu ya, lebih memperhatikan kebutuhan si anak ya, itu namanya restitusi begitu. Nah, restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bersifat kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri gitu. Tapi nanti untuk lengkapnya restitusi ini akan dijelaskan oleh Ibu Aisyah. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi apa sih tujuan disiplin positif sebenarnya? Ya, oke saya buka aja. Nah, ya banyak soalnya ya. Jadi menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita maunya anak-anak semua itu tadi di motivasi yang ketiga tadi ya, tumbuh dari dalam dirinya gitu. Jadi ketika murid-murid kita punya motivasi yang nomor 3 ini ya dari dalam diri mereka, itu dampaknya akan jangka panjang. Gitu. Mereka nggak akan peduli dengan adanya hadiah atau hukuman, begitu. Jadi mereka akan berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, yang mereka percaya, gitu. Karena mereka kalau sudah keluar motivasi intrinsipnya, mereka akan begini, aku nanti akan jadi orang seperti apa. Gitu. Dengan aku melakukan ini, aku bisa jadi orang yang bertanggung jawab, bisa jadi orang yang disiplin seperti itu. Jadi itu tujuan disiplin positif yang ingin dicapai sebenarnya, begitu. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan itu sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kenapa universal? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, karena nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal itu ya semua menganut ya, baik anak-anak, kita sebagai guru-guru, ya semua warga sekolah, semua harus punya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, ya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan apa? Yang saat ini lagi kita pelajari apa Bapak Ibu? Betul sekali, profil pelajar Pancasila, di mana ini ada 6 dimensi ya. Iya, apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada beberapa elemen ya. Beriman kepada akhlak beragama, akhlak pribadi dan sebagainya, sampai akhlak bernegara. Kemudian ada dimensi mandiri, terkait juga dengan regulasi diri siswa, gitu, mandirinya. Kemudian ada bernalar kritis, gimana siswa mengolah ya, memproses informasi yang dia dapat, gitu. Kemudian berkebinekaan global, ini juga masuk elemen berkeadilan sosial. Kemudian berbudaya, seperti itu masuk di dimensi ini. Kemudian juga bergotong royong, di mana ada nilai elemen berkolaborasi, kemudian kepedulian dan berbagi, masuk di dimensi ini. Nah, yang terakhir adalah kreatif. Kreatif itu gimana caranya siswa bisa menghasilkan karya yang orisinal. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu yang kita tuju, nilai-nilai kebajikan yang kita tuju sebagai wujud dari pelaksanaan disiplin positif, begitu. Itu yang saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan mungkin, atau mau sharing nih di kelasnya pernah melakukan konsekuensi seperti ini? Mungkin kita sharing juga supaya teman-teman yang mungkin baru-baru bisa apa ya, bisa menganut, bisa mengadopsi seperti itu. Ada Bapak Ibu pertanyaan atau sharing? Adakah? Miss De? Miss
sebenarnya Pepi tahu saja ini. Saya tuh sebenarnya mau bertanya ini. Silakan. Saya mau bertanya ini kan untuk mengarah ke profil pelajar Pancasila ini ya, biar anak itu punya yang disebut dengan namanya tadi motivasi intrinsik. Betul. Kadang itu anak tuh kan up and down gitu ya. Bagaimana untuk memaintain itu gitu loh, bahwa anak menuju punya budaya positif, punya motivasi intrinsik gitu. Kadang tuh masih suka takut dapat konsekuensi gitu loh, dapat menurut mereka hukuman, tapi kita sudah tidak menjalani hukuman, kita menjalannya konsekuensi gitu loh. Kadang anak yang tadinya disiplin tiba-tiba terpengaruh temannya, jadi motivasi intrinstiknya jadi turun kembali gitu. Nah itu bagaimana untuk meningkatkan lagi? Oke, terima kasih pertanyaannya Miss Devi. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Oke, jadi kalau menurut saya, gimana cara menemukan ke anak? Ya, kita mulai dari diri kita, dari gurunya dulu, memberi teladan. Gitu. Kalau gurunya sudah memberi teladan, mudah-mudahan anak juga bisa meniru. Gitu ya. Oh, guru saya begini nih. Gitu. Ya, juga kita bisa memberikan semacam penguatan, tapi bukan rujukan ya, gitu. Penguatan positif kepada anak-anak bahwa nilai-nilai ini seperti ini, kamu akan jadi orang yang seperti ini. Nah, nanti juga bisa dikaitkan dengan restitusi. Jadi kalau kita dalam kelas itu segala sesuatu kita kaitkan dengan segitiga restitusi, mudah-mudahan nanti anak akan belajar menggali apa yang ada dalam dirinya, gitu. Potensi mungkin selama ini dia punya motivasi yang nomor 1, 2 tadi, yang dari luar tadi, karena suatu alasan nggak terpenuhi kebutuhannya, gitu. Jadi menurut saya yang pertama mulai dari gurunya, kemudian kita membiasakan budaya positif di sekolah. Jadi memang harus ada program yang memang mengajarkan anak atau melibatkan anak untuk setiap hari itu melakukan hal-hal yang baik. Memang segala sesuatu itu awalnya mungkin ada dipaksa. Kayak kita sholat ya, kita sholat memang awalnya dipaksa, gitu. Tapi lama-lamaan kalau kita terbiasa, akhirnya akan berjalan sendiri seperti itu. Itu sih Miss Dev, semoga menjawab. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak ada yang mau berbagi, sharing? Oke, sepertinya Bapak Ibu sudah paham semua mengenai kebajikan ya, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Oke, nah setelah ini akan dilanjutkan oleh Ibu Donata Risa Merina yang akan membawakan inti selanjutnya. Silakan kepada Ibu Donata Risa. Atau saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, silakan kepada Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Dari tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu untuk Ibu Pepi Trisari, luar biasa ya, budaya positif. Nah selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Donata Risa Merina untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai kebutuhan manusia. Iya. Kepada Ibu Donata Risa, oh ya kita panggil Ibu Risa dengan semangat. Kalau saya bilang Ibu Risa, kalian boleh berteriak luar biasa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ibu Risa luar biasa. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Risa Merina. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tabi pun. Ya. Jadi pada pertemuan sore hari ini di sini saya akan berbagi apa yang saya pelajari bersama teman-teman CGP lainnya di modul yang sekarang ini, yaitu tentang budaya positif. Yang salah satu budaya positif itu apa ya? Salah satu budaya positif itu adalah
membuat satu keyakinan kelas. Kalau kita kan ada kesepakatan kelas ya. Seperti itu. Kalau di dalam pendidikan guru penggerak ini namanya keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu, kok keyakinan kelas ya yang dibuat kok? Bukan yang dimunculkan kok bukan peraturannya. Kira-kira kenapa ya? Kok keyakinan kelas? Kira-kira kenapa? Keyakinan kelas malahan. Coba Bu, Ya, silakan Bu Desi. Ya, saya coba ya Bu ya. Kalau salah mohon beri masukan teman-teman. Ya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Karena hal-hal yang sudah dibuat itu kalau diyakini dengan hati tentu dan pikiran tuh yakin, maka dia akan melakukannya tanpa paksaan. Makanya keyakinan. Jadi yakin betul bahwa tertib atau mendengarkan guru saat mengajar itu menjadi keyakinannya. Pasti saat gurunya mengajar dia akan melakukannya tanpa dipaksa. Begitu Bu. Luar biasa. Keyakinan kelas kok bukan peraturan, namanya saja keyakinan ya. Keyakinan itu sesuatu yang memang dari dalam kita, dari diri seseorang. Seperti kita meyakini sesuatu sehingga kalau disuruh di luar dari keyakinan kita nggak mau, karena kita dari dalam kita udah percaya itu. Nah itu kenapa yang lebih di sini tekankan adalah keyakinan kelas ya. Sedangkan kalau peraturan namanya saja peraturan, bukan dari dirinya, tetapi mungkin dari sekolahnya, dari dalam, dari luar dirinya. Jadi salah satu untuk membentuk budaya positif ini diperlukan adanya satu motivasi yang dari dalam diri ya. Itu akan bertahan lebih lama seperti itu. Jadi keyakinan kelas atau kalau kita lebih familiar dengan kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak muncul tiba-tiba ya. Keyakinan kelas itu ada karena dibuat oleh orang-orang individu yang ada di situ, yaitu ada guru, ada murid ya. Jadi ini dibuat secara bersama-sama ya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan dalam lingkungan kelas. Nah, sekarang saya berharap Bapak Ibu bisa berbagi ya. Pasti semua kelas Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama murid. Karena di awal tahun ajaran kan kita sepakat bahwa kita mengajak murid-murid untuk membuat keyakinan kelas ini ya. Bisa dibagikan, di-sharingkan ke kita contoh keyakinan kelas yang Bapak Ibu dan murid sepakati. Satu nggak apa-apa, nanti yang lainnya menambahkan lebih banyak. Misalnya apa? Keyakinan kelas. Dan tolong dibuat alasannya kenapa ya? Silakan Bu Puri. Ya, izin berbagi Bapak Ibu. Jadi di kelas kami, saya dan Pak Imam membuat keyakinan kelas. Salah satunya adalah menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Nah, kenapa hal ini dibuat menjadi suatu keyakinan? Karena menurut kami untuk menciptakan suasana kelas yang enak, nyaman itu adalah yang pertama adalah menjaga kebersihannya. Karena terkadang anak-anak itu ketika membuat kegiatan pembelajaran yang bersifat protokol itu akan banyak meninggalkan sampah. Nah, untuk menjaga kebersihan itu, makanya di depan kelas itu sudah disiapkan tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Nah, untuk itu juga merupakan harapannya anak-anak juga dapat terlatih untuk bisa memilah sampah, memisahkan sampah, dan membuang sampah sesuai tempatnya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi itu membuat kesepakatan kelasnya itu karena ada satu nilai yang ingin ditunjukkan, yaitu kebersihan ya, kebersihan. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi? Silakan Bu Afifah. Oke, good afternoon Bapak Ibu. Good afternoon. Kalau di kelas saya sendiri bersama dengan Tina, itu keyakinan kelasnya salah satu poin yang paling kami sepakati yaitu ketika orang lain berbicara harus dihargai gitu. Mau temannya saat presentasi ataupun gurunya saat sedang berbicara.
berbicara. Karena kebanyakan kalau kelas 0 kan masih senang bermain, ketika gurunya menjelaskan ada yang main sendiri, ngobrol sendiri di belakang, membuat diskusi, sehingga kami membuat kesepakatan begitu bersama peserta didik. Dan bukan hanya kesepakatan yang dibuat, tapi beserta konsekuensinya. Jika ada yang tidak menghargai, konsekuensinya apa? Bisa telepon dulu ke belakang sambil mendengarkan di belakang. Bisa tahu Bu, kalimatnya apa? Kalimat untuk kesepakatan itu. Menghargai orang lain saat berbicara. Menghargai orang lain saat berbicara. Oke. Jadi di balik kesepakatan itu ada nilai yang ingin Bu Afifah dan murid-murid Ibu Afifah tunjukkan, yaitu menghormati. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi keyakinan kelas yang dibuat dengan murid-muridnya? Silakan. Silakan Bu Aisyah. Kalau di kelas saya yang pertama menjadi pendengar yang baik. Itu yang pertama menjadi pendengar yang baik. Untuk yang kedua baru apa itu namanya duduk bersila, karena itu masih kelas 1 masih kesepakatan ya Bu ya. Yang kesepakatannya duduk bersila saat sudah duduk di circle time. Dan yang ketiga menyayangi sesama, seperti itu. Jadi yang pertama yang menjadi pendengar yang baik yang sudah menjadi keyakinan kelas ini. Menjadi pendengar yang baik. Luar biasa tepuk tangan. Nilai-nilai yang ingin dituju dengan menjadi pendengar itu apa Bu yang baik? Menghargai sesama, saling menghargai. Nilai menghargai, menghormati ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya ya. Jadi memang pembentukan keyakinan kelas itu memang akan tujuan dari pembuatan keyakinan kelas akan lebih bisa sesuai tujuannya ya, jika memang melibatkan semuanya dalam komunitas itu. Dan bagaimana biasanya keyakinan kelas itu wujudnya sifatnya abstrak. Coba Bapak Ibu ingat lagi keyakinan kelasnya. Itu keyakinan kelas yang sudah disepakati itu sesuatu yang konkret atau abstrak? Mendengar yang baik. Iya, abstrak ya. Buat anak kelas kecil mungkin susah. Jadi perlu dibuat lebih konkret dengan contoh-contoh yang real dalam sehari-hari bisa mereka lakukan. Yang kedua berupa pernyataan universal, mudah dipahami bahasanya, ya singkat padat jelas. Dibuat dalam pernyataan positif. Menurut Bapak Ibu membuat pernyataan positif itu bagaimana ya? Itu Bu Desi, contohnya itu menggunakan kalimat positif, jadi menghindari kata tidak atau jangan atau dilarang. Karena otomatis biasanya kalau anak ada misalnya jangan berisik, yang diingat hanya kata berisiknya, jangannya dilupakan. Maka mungkin seperti Bu Ais tadi atau Bu Afifah tadi, menghargai saat orang berbicara itu seperti jangan berisik, atau menjadi pendengar yang baik itu kata positif dari jangan berisik begitu. Luar biasa. Jadi pernyataan positif itu menghindari kata-kata negatif, tidak, jangan, dilarang ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas lainnya yaitu sedikit saja, jangan banyak-banyak sampai 50. 3 sampai 7 saya rasa udah cukup. Yang penting apa? Yang penting anak paham, anak bisa ingat, itu sudah bagus begitu ya. Dan kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini bisa kok direvisi karena mungkin dalam perkembangannya, oh si anak sudah mulai tumbuh dengan sendirinya nilainya menghormati, mungkin beralih ke nilai lainnya seperti itu ya. Jadi sedikit saja Pak ya. Kemudian keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Iya, harus kontekstual apa yang memang diperlukan oleh kelas Bapak Ibu. Jangan nyontek. Kelas lain kok ada yang ini ya ikutan padahal itu tidak terjadi di kelas. Ya. Sekarang kalau Bapak Ibu tahu nggak bahwa keyakinan kelas ini ada yang diperjualbelikan, poster keyakinan kelas itu ada, silakan bros. Ada ya. Menurut Bapak Ibu itu bisa diterapkan nggak kalau kalian gitu? Enggak dong. Ini aneh tapi nyata ya. Tapi saya juga tahu karena saya tahunya dari pendidikan guru penggerak ini, ternyata ada loh online jualnya. Wah, tapi
karena kita sudah tahu ya cara membuat ini, saya yakin kita bisa membuatnya sesuai dengan kondisi situasi kelas kita. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Iya, benar sekali. Kalau hanya guru saja, nantinya mungkin murid terpaksa untuk melakukan keyakinan kelas itu. Seperti itu. Jadi semua dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung? Silakan. Saya beri waktu untuk mengungkapkan atau sharing, boleh sharing. Karena sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas ini, kemudian ada hasil yang nampak mungkin di kelas Bapak Ibu, silakan dibagikan untuk teman-teman yang lain supaya bisa tahu ya, bisa belajar, saling belajar. Oke, Bu Desi. Saya mau sharing sekaligus nanya ini sebenarnya, Bu. Jadi saya ini kan mengajar beberapa kelas ini. Nah, biasanya kalau di kelas kecil nih, sebelum masuk ke pelajaran saya, kami buat keyakinan kelas dulu, gitu ya. Nah, biasanya saat membuat keyakinan kelas itu, kebanyakan anak-anak secara natural mengucapkan kalimat negatif. Misalnya, apa yang kita yakini ini biar kelas kita nyaman. Oh, jangan berisik Bu, jangan berisik, gitu misalnya. Atau nggak boleh lari-lari Bu, nggak boleh lari-lari di kelas, gitu. Nah, apakah itu dikembalikan lagi ke murid untuk mengucapkan kata-kata yang positif, atau bolehkah guru itu memberikan masukan dulu, oh jangan berlari-lari, berarti harus apa ya, harus berjalan, baik berarti berjalan di dalam kelas gitu. Bolehkah seperti itu Bu? Karena yang saya lakukan mancingnya lewat situ Bu. Oke, terima kasih Bu Desi. Ini sebenarnya juga masukan ya. Jadi bagaimana kita membuat keyakinan kelas di kelas-kelas kecil yang memang mereka belum bisa spontan mengungkapkan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi memang apalagi anak-anak TK. Jadi itu penting sekali memberi stimulus gitu ya. Pertanyaan pemantik gitu ya. Jadi sah-sah saja Bu begitu. Yang penting apa? Keyakinan kelas nanti dipahami oleh si anak kelas 1 tadi gitu ya. Mereka ngerti cara melakukannya dan mereka juga paham kenapa kok nggak boleh. Kan itu nanti tujuan akhirnya kan. Selama proses ya kita sesuaikan dengan kondisi kelas. Seperti itu yang bisa saya tanggapi ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak nih ya, ada satu ini seperti pertanyaan ya. Tolong Bapak Ibu analisa. Kira-kira dari keyakinan kelas yang saya tampilkan ini ada nilai apa yang ingin dituju? Ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai apa yang jadi ingin dituju oleh si pembuat keyakinan ini? Tanggung jawab, disiplin. Tanggung jawab, disiplin. Oke, kita simpan. Ya. Next. Dilarang mengganggu orang lain. Ini negatif ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini apa? Menghargai. Ada yang lain? Ketertiban apa ya? Ketertiban, menghormati, menghargai sama. Ketertiban, sopan, menghargai. Oke, itu mirip-mirip ya. Cek. Saling menghormati. Next. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit. Disiplinkah? Check it out. Berkomitmen menghormati yang Bapak Ibu guru, apalagi kalau kita diundang rapat, diundang ke acara-acara, hadir, masa terlambat? Kalau terlambat kan itu artinya kita kurang menghargai yang mengundang kita. Dan komitmen, salah satunya komitmen untuk disiplin tepat waktu tadi. Oke, next, dilarang melakukan kekerasan. Ini negatif juga ya. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Kasih sayang, ada lagi? Menyayangi. Coba kita intip jawabannya. Keamanan ya, lebih ke keamanan, juga menghormati. Masih ada nggak ya? Kita coba. Oh, masih ada. Dilarang menggunakan narkoba. Wah, ini karena narkoba pakainya larangan. Untuk nilai kesehatan, keamanan ya, mana yang muncul di kesehatan ya, lebih ke kesehatan yang diutamakan. Bergantian atau menunggu giliran? Kesabaran, menghormati orang lain.
sekalian, menghormati orang lain dan berempati. Oke, lanjut. Dilarang merokok. Kesehatan. Ya bapak-bapak ya. Menghormati orang lain. Dengerin Pak Devi. Nah, gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan dan keamanan. Lebih di situ ya. Berjalan di kelas dan koridor yang ada nih di kita nih. Iya, banyak benar, luar biasa. Tepuk tangan. Dari sini saya bisa menyimpulkan karena Bapak Ibu mengerti nilai apa yang dituju, pasti tahu cara membuat keyakinan kelas ya, luar biasa. Oke, next. Dari keyakinan kelas ini, nah kita sekarang menuju ke realita yang sehari-hari ini kita hadapi. Dalam ini saya sharing aja. Saya sebagai guru kelasnya seminggu, dalam satu hari itu selalu ada kejadian-kejadian yang ajaib gitu ya. Yang awalnya adem ayem, anaknya nice, tiba-tiba sebelum pulang lah kok ada kayak gitu gitu. Nah, kemudian saya kaitkan dengan apa yang telah saya pelajari bersama-sama teman gitu ya. Oh, ternyata setiap tindakan yang dilakukan, baik itu anak-anak, semua orang, itu ternyata ada yang mendasari, ada alasannya. Dan alasannya itu apa? Salah satunya adalah, oh ternyata ada kebutuhan. Ada kebutuhan dari setiap orang yang ingin dipenuhi. Nah, untuk itu kita perlu tahu ya, sebenarnya kebutuhan manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar deh, yang paling dasar. Karena ada kebutuhan yang tidak dasar, yang nggak penting gitu ya. Ini yang paling penting itu. Nah di sini ini definisinya ya. Jadi kebutuhan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi karena kita perlu itu, apapun akan kita lakukan. Sebenarnya begitu. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan punya tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah jadi anak kecil, anak bayi, kecil, orang dewasa, orang tua, ketika selama mereka normal ya. Saya nggak tahu kalau ODGJ mungkin mereka melakukan sesuatu, mungkin tujuannya nggak tahu ya, ada tujuan tertentu nggak. Tapi kalau orang normal, mereka ada tujuan tertentu yang ini dituju. Nah, apa sih kebutuhan-kebutuhan itu? Ada 5 di sini. Yang pertama itu bertahan hidup, survival. Apa saja yang membuat kita hidup, membuat kita bisa bertahan hidup, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman. Jadi bisa secara psikologis juga, bukan hanya secara jasmani. Kesehatan itu contoh-contoh kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Cinta itu juga kebutuhan ya. Jangan bilang aku nggak ini kok nggak cinta, nggak punya rasa cinta. Bohong, ada kebutuhan dasar semua orang ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Jadi acknowledgement. Jadi dia itu diakui gitu keberadaannya gitu ya. Itu salah satunya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, didengar. Nah itu kebutuhan gitu. Kemudian ada kebebasan, setiap orang ini ingin, ada masanya ini bebas ya, benar sekali. Jadi kemandirian, ingin memiliki pilihan, kemudian ingin mencoba-coba hal baru, dia punya kendali atas dirinya, itu karena terdorong oleh kebutuhan dia ini bebas gitu ya. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, rasa senang. Jadi sah-sah aja kalau orang itu senang-senang dong, misal piknik, itu senang karena itu memenuhi kebutuhan dasar dia gitu ya. Bermain, jadi humor, dia bisa tertawa gitu, itu kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi semua individu gitu. Jadi 5 ini tolong ini diingat-ingat ya Bapak Ibu, karena ini yang bisa kita jadikan bahan menganalisa tindakan khususnya perilaku murid-murid kita, atau bisa juga menganalisis perilaku teman kita atau pasangan hidup kita. Ya, saya juga menganalisisnya melalui ini juga pasangan hidup saya. Nah, ini satu pertanyaan pemantik. Ada kasus, saya bacakan saja karena kecil ya. Ini ceritanya di kelas. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung
menghadapi pula salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Nggak ada Doni untuk di sini ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Mengeluhkan soal Doni yang seringkali minta bekal makan siang ke teman-temannya dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu sebagai Ibu Ambar nih, menurut Bapak Ibu kira-kira alasan Doni melakukan itu apa ya? Coba kita lihat. Satu, lapar, kebutuhan untuk bertahan hidup. Satu, ada lagi kekuasaan. Oke, kekuasaan Ibu bisa tolong lebih jelaskan? Ingin orang lain bersepatu sama dia. Oke. Secara paksa gitu. Kekuasaan, penguasaan tadi. Ada lagi? Tadi Bu Ria menyebutkan sesuatu. Ya mungkin dia tidak dibekali sama dengan teman-temannya, jadi kepengen nih kok beda ya. Bekalnya iya tidak dibekali. Itu saja pengen. Oh iya iya. Ada dulu ada. Oke ya, karena ini bekal kayak temennya. Jadi bekal itu aja. Oke, ada lagi? Kebutuhan apa lagi? Survival ada, penguasaan ada. Oke. Ini jadi dalam satu kasus. Belum tentu ya. Kalau ini tuh hanya soal masalah survival aja. Tapi setelah kita diskusi dengan anaknya, banyak temuan nih. Yang pertama memang ada karena ini terjadi karena memang lapar. Memang dia tidak punya makan, kita skip ya. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini gimana taunya? Jika Doni jawabannya begini, mengambil bekal teman karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kalau dia dikasih, dia diperhatikan. Itu tandanya dia itu memang ingin kasih sayang. Seperti itu ya. Kemudian bisa juga kekuasaan, penguasaan. Jika Doni ini Doni akan ada, dia merasa hebat karena temannya jadi takut, benar sekali takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini kebutuhan dia ingin berkuasa. Ya. Next, bisa juga kebebasan. Misalkan dia bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya, benar sekali. Jadi dia pengen punya temennya. Nah ini ada kebutuhan yaitu kebebasan. Dia ingin yang lain dari yang biasanya dia bawa. Seperti itu kita menganalisa. Nah ini ada lagi, kesenangan juga bisa masuk. Gimana caranya? Jika Doni jawabannya gini, ia melakukan karena iseng, ngisengin temen. Jadi ada kepuasan, kesenangan dari dalam batin dia. Itu seneng sih ya. Jangan disimpulkannya. Jadi seperti itu. Jadi macam-macam ya yang mendasari tindakan. Jadi bagaimana kita tahu? Kita ajak bicara seperti itu. Jadi kita perlu diskusi ya jika ada satu perilaku yang menurut kita anggap aneh. Kasus selanjutnya ya, saya bacakan. Dinda, anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, Dinda nangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, ibunya. Menurut Bapak Ibu nih, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda? Kalau jawaban Dinda ketika ditanya ibunya gini, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah ini kira-kira dia butuh apa? Kebebasan. Kesenangan atau kebebasan ini kebutuhan yang berbeda. Kesenangan, senang atau bebas? Kebebasan. Kesenangan. Kesenangan. Ya. Kemudian Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku udah pakai Kasih rambut yang sayang. kasih sayang Kak. Beda sekali. Next nih. Aku bosan masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kebebasan. Yeah. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Penguasaan Harga kan? diri dia. Harga diri ya. Gitu ya. Jadi kita bisa menganalisa dia tuh butuh apa ya dari jawaban anak-anak atau jawaban siapapun ya. Kita menganalisa pasangan kita. Ini kok hari ini aneh banget. Gitu ya. Nah, sekarang ada lagi nih ya kasus ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya pengalaman nanti bisa ceritakan ya.
kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini? Bimo, anak TK, ya, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai kendaraan. Tingkahnya membuat bu guru namanya Bu Ari bingung, seringkali lari mengejar. Nah, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Menurut jawaban Bimo ini, kira-kira kebutuhan Bimo apa? Ibu kejar aku karena ibu guru saya. Apa yang perhatian? Kasih saya. Benar sekali. Ya, ini ada nih. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Perasaan kan? Iya benar. Nih, Bimo bilang gini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Iya, sayang. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kesenangan. Iya, benar sekali. Gimana, mudah kan menganalisa perilaku anak? Bapak Ibu ada nggak pengalaman sharing? Ada satu kejadian, kemudian Bapak Ibu kaitkan nih, ternyata dia berperilaku gitu. Ternyata setelah ini ya, setelah sesi ini, oh iya, benar juga ya, itu dia butuh itu ternyata kemarin. Ada nggak? Ada. Silakan, singkat aja nggak apa-apa. Kalau ada, dibagikan. Boleh pakai inisial, disamarkan namanya kalau nggak mau identitasnya dibuka. Oh ya, Coba sebentar. Muria. Dulu bukan di kelas sekarang, jadi saya punya siswa yang ini selalu mencari perhatian dari gurunya, temannya, sampai teman-temannya semua kesal. Terus saya sempat ajak ngobrol berdua berkali-kali. Karena kebetulan saya kenal dengan keluarganya, kebetulan kakaknya, saya coba kontak untuk kakaknya. Sebenarnya ini kenapa sih gitu loh? Kenapa sih kok kayaknya mau dia perhatian yang positif atau yang negatif, sengaja bikin orang emosi, itu sengaja sekali gitu. Kenapa sih? Oh ya, ternyata ya kayak dia kehilangan sosok penting di hidupnya dia, jadi dia tidak mendapatkan itu. Nah, jadi pelampiasannya itu di sekolah. Jadi gimana caranya temannya, gurunya harus perhatian dengan si dia ini dengan cara yang positif atau negatif. Dia seneng, temennya marah itu seneng karena berarti temennya merhatiin dia gitu. Gitu. Ini kebutuhan yang ingin dia penuhi, kasih sayang ya. Wah, berarti benar ya, sesuai ya, luar biasa ya. Bapak Ibu, mungkin ada ya pengalaman-pengalaman serupa ya, nanti bisa dibagikan lewat sesi-sesi lain ya. Terima kasih Bu Ria. Oke, nah ini ada lagi nih, siapa tahu sedang mengalami ini, jadi ada masukan. Dinda, anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, Dinda menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci. Ini sudah ya. Salah Nah, ini Dimas, usia 17 tahun nih. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Ia terlihat senang berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibu bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Dan jawaban Dimas adalah seperti ini. Nah, kalau analisa jawaban Dimas ini, kira-kira kebutuhan apa ya yang ingin dia penuhi? Yang pertama, menyetir mobil itu seru. Kesenangan kah? Iya benar. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan sama teman-temanku. Bebaskan kasih sayang. Diterima. Punya teman, kebebasan kasih sayang dari teman, kan punya banyak teman. Kalau ada mobil, aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Iya, penguasaan. Tanya, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Bebas. Ya, benar sekali. Nah, ini kasus terakhir. Kalau ini panjang sekali, gimana? Mau saya bacakan atau baca sendiri? Boleh ya. Oke. Ini tentang anak siswa kelas 10 namanya Irwan. Ia anak pendiam dan pemalu awalnya. Selama jam istirahat ia lebih banyak baca buku di perpustakaan, berdiam diri di kelas.
Hari itu, suatu hari, adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang diikuti oleh tim dari SMA-nya. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10 yang didaftarkan mengikuti lomba debat, sakit DB dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri technical meeting lomba debat di hari itu. Ya. Kepala sekolah bertanya ke guru siapa yang bisa menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Irwan karena kinerja yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya luas. Irwan akhirnya menghadiri technical meeting. Setelah itu ia berlatih berdebat bersama tim debat dan di bawah bimbingan gurunya Pak Franz. Ya. Mereka akhirnya mewakili sekolah dan tim debat SMA-nya menjadi juara umum. Dan sejak saat itu Irwan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam. Semua murid, guru mengenalnya sebagai Irwan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat banyak menghabiskan waktunya teman-temannya, banyak temannya mengelilinginya. Nah, kira-kira dari perubahan perilaku ini ya, kebutuhan dasar apa yang awalnya itu ingin dipenuhi Irwan dan akhirnya dia berubah itu? Kasih sayang, rasa diterima. Kasih sayang, bisa tolong jelaskan kok bisa ke kasih sayang? Kasih sayang dan rasa diterima itu satu. Oke. Bisa dijelaskan Pak Iman kaitannya kasih sayang dan ini open ended question. Jawabannya. Iya, sepertinya kalau dilihat dari cerita tersebut, Iwan itu kurang percaya diri dan itu bisa jadi karena dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Mungkin karena dia merasa bahwa dia tidak punya sesuatu hal untuk dibanggakan, maka dia merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Maka setelah dia punya prestasi dan teman-temannya mengakui prestasinya tersebut, guru-gurunya mengakui prestasi tersebut, maka dia kemudian berubah. Baik, iya, itu bisa jadi karena dia ingin kebutuhan rasa diterima atau kasih sayang dari orang lain, teman-temannya. Benar sekali. Oke, ada lagi pendapat lain, kebutuhan apa kira-kira yang Irwan itu dulunya belum dapat, akhirnya dia dapatkan setelah dia ikut kompetisi selain itu tadi? Penguasaan kali ya Bu. Gimana Bu penjelasannya? Itu mungkin penguasaan. Jadi si Irwan ini merasa ingin dihargai karena ini berkenaan dengan harga dirinya. Jadi ketika tadinya dia itu kok kayak nggak dianggap, tapi terus tiba-tiba ngikut untuk menggantikan dan berhasil, maka harga dirinya menjadi naik. Percaya diri itu yang terjadi. Jadi dia punya pride gitu, harga diri gitu. Ingin dianggap. Oke, terima kasih Bu Desi atas pendapatnya, juga Pak Iman. Baik Bapak Ibu, ternyata dari sesi ini bisa disimpulkan bahwa Bapak Ibu sudah memahami apa itu keyakinan kelas, apa itu nilai-nilai yang ingin dituju ketika membuat suatu keyakinan kelas, dan lebih memahami ternyata apa alasan dibalik setiap perilaku individu itu, karena sudah tahu 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Semoga sesi ini, materi ini bisa lebih bermanfaat lagi, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu dan bisa disebarluaskan ke komunitas yang lebih luas lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Selamat sore. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Risa. Luar biasa sekali Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Saya tadi merenung dengan Bu Desi. Kira-kira Bu Desi, apa 5 kebutuhan dasar kita yang dari tadi kita renungkan deh Bu Desi ya? Iya. Apakah butuh kasih sayang? Atau bertahan hidup? Iya, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya semakin memanas sekali ya pemaparan berbagi praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman guru penggerak kita. Selanjutnya ada dari Ibu Aisyah ya, beliau akan berbagi ilmu, berbagi materi kepada kita mengenai, ini sangat menarik ya, 5 posisi kontrol guru. Waduh, kita berada di mana ini ya? Dan yang terakhir juga ada segi
segitiga restitusi. Ya, kita panggil saja Ibu Ais. Beri tepuk tangan ya. Ya, silakan Ibu Ais. Iya. Jadi Bapak Ibu ini kayaknya sesinya deg-degan juga. Kita udah dari posisi mana? Ya, Bu Desi. Ini Bu Ratmi dari tadi. Aduh, saya di mananya? Saya di mananya? Aduh, gimana di posisi kita? Apa ini Bu Ratmi? Tuh, ini seperti untuk refleksi diri juga ya Ibu Pepi ya, Ibu Risa. Ini menjadi refleksi kita sebagai seorang guru. Kira-kira bukan begitu ya Bu Ais? Begitu. Ya. Terima kasih Bu Budi. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Kalau Bu Pepi pergi ke Pekanbaru, Bu Risa pergi ke Surabaya. Kemana Bu Desi perginya? Aduh, hatinya. Ke Demak. Ke Demak. Aduh, Punya nggak dilihatin Bu? Boleh. Kalau Pak Samuel pergi ke Malang, sekarang kalau Pak Samuel pergi ke Malang, Bu Ria pergi ke Ambarawa, kemana Bu Ellen? Ellen itu juga ya namanya. Kemana Bu? Ini aja nih ya. Kemana Bu Afi. Afi? Kok India. India boleh. Malam. Susah tuh nyari klunya tuh. Malam. Pak Samuel ke Malang, Bu Ria ke Ambarawa, berarti Bu Afi kata Bu Risa ke India. Ya Indonesia. Kemana Bu Puri? Indonesia. Riau. Ke Riau, tepuk tangan dulu Bu Risa. Kata Bu Risa, Bu Puri pergi ke Riau. Ya. Pak Jeffrey pergi ke Venezuela. Aduh. Kemana perginya Bu Selfie? Lampung. Bingung. Ke Lombok boleh, ke Lampung boleh. Oh, bukan ke Venesia ya? Bisa. Boleh. Kalau ada tiketnya bisa nyampe. Lamongan. Gimana sih? Oke, nggak usah dikasih clue, jadi dicari sendiri. Oh, iya, iya. Biar nggak pusing, udah saya kasih panggil aja Oke, lagi. Sudah Bu. Kuda yang satu si kuda raja. Kudanya kuat, kabur ke desa. Untukmu Bapak Ibu guru yang tercinta, semoga senantiasa bahagia. Karena Bapak Ibu, kita dulu yang bahagia, baru murid kita yang akan bahagia. Kalau kita sudah dari rumah banyak tidak kebahagiaan dan tidak kita tinggal di gerbang sekolah, maka akibatnya masuk ke kelas kebahagiaan yang akan kita tularkan ke anak itu tidak ada karena kita sendiri belum bahagia. Iya. Kalau tadi Bu Pepi membahas tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik, juga Bu Risa membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan untuk membuat keyakinan kelas, maka saya akan membahas tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, karena keyakinan kelas yang sudah kita buat tentu itu tujuannya untuk budaya disiplin. Budaya disiplin itu tentu harus ada yang mengontrol. Siapa yang mengontrol? Kita sebagai guru, tapi mengontrol di sini kita ada di guru yang mana posisi kita sebagai pengontrol tersebut. Sama kayak Bu Pepi tadi, kita ice breaking sebentar, udah kita lewatin, udah selesai.
Jadi 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kalau seperti ini gurunya sebagai apa Bapak Ibu? Hakim. Sebagai apa? Penguasa. Penguasa ini tadi udah disampaikan, penguasa itu identik dengan apa? Penghukum. Oke, ternyata iya. Guru yang seperti ini adalah guru yang penghukum. Semoga tidak ada di SD kita. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Selanjutnya kalau melihat ini menghakimi, membuat rasa bersalah. Kamu sih. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira Bapak Mengayomi. Oke, sebagai teman. Yang selanjutnya kira-kira bener ada mata berarti pemantau. Melihat aja ya Pak ya. CCTV. Selanjutnya yang seperti ini itu yang terakhir puncak kontrol kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Nah, apa saja yang ada? Nah, ini 5 contoh penerapan posisi kontrol. Misalnya nih, murid tidak membawa tugas yang diberikan. Tulis di bukumu. Aku tidak lupa lagi 5 lembar. Kira-kira guru yang melakukan itu sebagai apa? Penghukum. Bener penghukum? Oh iya ternyata. Selanjutnya kalau kamu lagi berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Sedih loh, rasa salah. Membuat anaknya jadi tambah gemeter ya. Oke, selanjutnya kalau yang ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini. Ya, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Oke, yang selanjutnya, oke, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? MSL. Ada di sini kita? Tidak ada. Selalu membawa senjata MSL. Oke. Selanjutnya kalau ini Bapak Ibu, apakah kamu tahu menanyakan ke anaknya apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan manajer? Ternyata benar semua. Oke, selanjutnya kira-kira saya dari Bu kita sudah paham ya dari Bu Ratmi. Saya kecewa dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa, Bu? Pembuat rasa bersalah. Kamu lagi. Pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Jangan ikutin aku nih. Kamu lagi. Kemarin udah itu. Selanjutnya menyesali hari. Untuk Bu El, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Aduh, agak susah nih Bu El. Apa itu? Kamu tidak akan dapat nilai kalau kamu nggak akan. Jadi gurunya nggak ada action, cuman memberitahu aja. Oke, kita lihat. Miss Avi, apa rencana? Aduh, paling Oke, jadi itu Bapak Ibu posisi lewat udah nggak apa-apa. Masih ada ternyata. Oke, untuk Pak Devi, apa aturannya? Manajer, yakin Pak? Oh mantap, goyang ya Pak. kontrol diri.
selama ini ada di mana. Saya yakin di sini tidak ada yang di posisi pertama penghukum atau di posisi yang merasa bersalah. It's okay kalau kita memang di situ, tapi kita akan kalau kita sudah tahu, kita akan memperbaiki diri, karena sejatinya seperti yang Bu Pepi sampaikan tadi, guru itu seorang pembelajar. Jadi posisi kita di saat ini di mana, it's okay. Yang penting kita mau untuk belajar lagi dan belajar lagi. Jadi ini berhubungan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Bosen 24. Jadi di sini ada segitiga restitusi itu saling berhubungan. Masih masih sama. Pengertian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Murid mencari solusi atas masalah mereka. Jadi bukan guru yang mencari solusi, tapi murid, dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Selanjutnya ini ciri-ciri dari restitusi. Ciri-cirinya yaitu 1. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi anak akan belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat, bukan menebus kesalahan yang sudah dilakukan. Mungkin ini lebih korelasinya ke, kalau belajar dari kesalahan, anak berarti akan timbul motivasi intrinstiknya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau menebus kesalahan, seperti kita berhutang, kalau sudah dibayar bisa hutang lagi. Seperti itu. Seperti itu kan. Jadi kalau menebus kesalahan seperti itu. Jadi kalau dia sudah menebus kesalahan, bisa jadi besok dia akan berbuat kesalahan yang sama. Kemudian ciri-cirinya yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Menawarkan di sini yaitu alternatif-alternatif yang akan dilakukan itu berupa tawaran. Mungkin seperti saya ngajar di kelas 1, kalau inisiatif dari anak sendiri itu kan ada yang anak memang belum muncul, tapi kita bisa menawarkan karena anak kelas 1 terbatas komunikasi bahasa ekspresinya gitu ya. Jadi kita bisa menawarkan. Yang kemudian ciri-cirinya adalah restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang kelima, menuntun untuk cara yang terbaik untuk menuntun melihat ke dalam diri. Yang keenam, bahwa ciri-ciri restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Makanya tadi sudah disampaikan Bu Risa bahwa guru harus paham dulu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bisa membantu anak-anak untuk melakukan pembelajaran dari suatu kesalahan. Selanjutnya berfokus pada karakter, bukan tindakan, dan berfokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi karena di awal tadi sudah disampaikan, ini belajar dari kesalahan bukan penebus kesalahan, maka anak-anak bisa kembali lagi ke dalam kelompoknya mereka, bukan dipisah karena membuat suatu kesalahan. Selanjutnya Bapak Ibu, langkah-langkah di dalam restitusi itu ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap manusia itu semua bisa melakukan suatu kesalahan. Jadi berbuat salah itu wajar. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut.
Dari saat menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa mengatakan Ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Ini kenapa perlu? Agar anak tidak merasa merasa salah duluan. Jadi dia harus mengenali dia dulu. Dia harus mengenali dirinya sendiri dulu. Makanya kita juga bisa menyampaikan bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita juga bisa mengatakan bahwa kita tidak sedang mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita itu ingin membantu mencarikan solusi dari permasalahan ini. Kadang kita pernah melihat anak-anak yang ketika kita ada berbuat kesalahan, dia juga bilang, itu juga iya Bu, itu juga iya, seperti itu. Jadi apa itu namanya? Jadi kita fokuskan, kita tidak hendak mencari siapa yang salah, tapi kita akan memperbaiki kesalahan ini, kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kita dapat lakukan ketika kita menstabilkan identitas anak, yaitu kita ajak anak, kita yakinkan anak bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, yang sudah disampaikan kepada Ibu Risa tadi, langkah yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Jadi berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi sudah kita pelajari, kita bisa menanyakan mengapa dia melakukan itu. Tadi yang tadi sudah dibahas Bu Risa, ketika anaknya pulang sekolah ngambek, kan ada berbagai jawaban. Nah itu kita bisa tentukan kebutuhan mana yang mereka butuhkan saat itu. Selanjutnya kita juga bisa mengatakan kepada anak bahwa sebenarnya dia bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi tidak melakukannya. Jadi dia itu sebenarnya bisa melakukan itu, tapi dia tidak melakukannya, itu berarti udah hebat. Jadi kita harus mengapresiasi anak untuk itu. Selanjutnya, kalau misalnya ini kasusnya mungkin tadi yang saya alami, anak itu memukul temannya karena merasa didorong oleh temannya. Jadi di sini kamu melakukannya karena kamu mempertahankan, merasa aku kan disakiti duluan, nggak apa-apa, kita dengarkan dulu. Kita tidak hendak menyalahkan anak, kita dengarkan dulu itu. Agar apa? Agar anak bisa untuk berbicara sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kalau kita bertindak tidak sebagai manajer, segitiga restitusi ini mungkin akan sulit kita lakukan. Jadi tadi karena memukul anak saya tadi, saya juga sempat katakan, bisa nggak kalau ini tidak dilakukan dengan memukul seperti itu. Saya minta dia untuk memikirkan cara lain. Ketika dia disenggol, bisa nggak harus balas memukul gitu, seperti itu. Jadi di sini kita benar-benar mengajak anak untuk berbicara tanpa ada merasa takut lagi kepada kita. Kalau kita sudah tahu, seperti jawaban anak saya tadi, kenapa dia harus mukul, terus saya tanyakan lagi, apa keyakinan, kalau saya bilang ke anak tadi, apa kesepakatan kita, apa keyakinan kelas kita. Karena sudah di awal tahun pembelajaran, awal kita pertama masuk, hal pertama yang kita buat itu adalah yang kesepakatan kelas. Setelah itu baru kita tanyakan, kalau dia sudah mengerti tentang keyakinan kelas, dia pasti akan bisa mengaitkan perbuatannya dengan keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas itu bukan suatu hanya pajangan, tapi memang benar-benar kata bermakna yang bisa dipahami anak, yang memang ini yang harus kita lakukan bareng-bareng semua di kelas gitu. Jangan bukan hanya suatu poster yang ditempel setelah selesai sudah, tidak, tapi itu harus kita setiap hari kita ingatkan lagi bahwa kita punya keyakinan kelas yang
harus kita lakukan karena kita tahu kita ingin menjadi seperti apa nantinya, seperti itu. Oke, kalau sudah kita yakin itu nilai apa yang sudah disepakati bersama, kita bisa tanyakan. Terus dari itu seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu? Kalau tadi pukulan gimana menurutmu? Kalau kita kena senggol dikit aja pukul, kena senggol dikit aja pukul, seperti apa kelas kita nanti jadinya? Kita bisa menanyakan seperti itu ke anak-anak. Nah, Bapak Ibu jangan tegang, saya jadi tegang. Jadi Bapak Ibu memang tidak gampang, tapi juga tidak sulit kalau kita mau, kalau kita mau dan kita segera memulai untuk itu. Karena anak-anak itu sebenarnya masih juga pembelajar, seperti kita pembelajar. Jadi anak-anak itu bisa kita bawa kemana? Tergantung kita. Kalau kita memang mau membawa anak-anak yang penting patuh pada aturan, ya mungkin kita bisa ngambil di posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau hanya patuh, tapi kritis anak-anak tidak akan berkembang. Kalau kita ingin anak-anak itu memang memahami bahwa dia harus belajar dari kesalahan, berarti kita sebagai guru harus mungkin dilapangkan sabarnya ketika anak-anak melakukan kesalahan. Karena dari kesalahan itu anak belajar, dari kita menangani permasalahan anak kita juga bisa belajar. Jadi tidak ada satu teori yang pakem yang oh ini harus begini, oh ini harus begini. Tidak, dari kita memang harus belajar setiap hari karena beda anak, beda kasus, sama kasus belum tentu sama penanganannya. Yang penting segitiga restitusi itu yang harus kita jalankan. Begitu Bapak Ibu. Kok jadi ini? Wah, saya hanya cuma setengah jam, jadi saya tutup aja lah. Saya tutup dengan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu bukan dari saya, tapi dari Standar Nasional Pendidikan. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah buat tepuk tangan yang meriah untuk 3 calon guru penggerak kita, Ibu Pepi, Ibu Ria, dan Ibu Ani. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa ya, sudah banyak sekali materi yang kita dapatkan. Saya tadi sudah mulai berdenyut apa saja ini tadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu dengan materi yang luar biasa, ini bisa menjadi refleksi dan evaluasi kita sebagai seorang pendidik, dan tentunya ini bisa menjadi motivasi kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sedikit membacakan ya kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan oleh 3 calon guru penggerak kita yang luar biasa, yaitu dalam membangun budaya positif di sekolah, maka perlu adanya disiplin positif, di mana disiplin positif ini seyogianya berasal dari motivasi intrinsik setiap peserta didik. Hal ini dapat kita mulai dengan adanya pembentukan keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam proses pembelajaran, ternyata sebagai seorang guru kita mempunyai banyak peran. Salah satunya kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Dan dalam proses mengimplementasikan budaya positif, maka selain memahami 5 kebutuhan dasar manusia, kita juga harus menyadari ada di mana posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Nah, dari penjelasan posisi kontrol yang paling
paling berada dalam baik itu adalah posisi manajerial. Di dalam penyelesaian setiap ada tindakan dari peserta didik yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita bisa menggunakan restitusi. Di mana restitusi adalah bagaimana seorang peserta didik menyadari apa yang menjadi kesalahannya, kemudian peserta didik dapat mencari solusi secara mandiri. Luar biasa sekali. Sebelum tutup acara hari ini, beri tepuk tangan yang meriah untuk calon guru mengena kita. Harapannya semuanya kita dapat mengimplementasikan kepada seluruh anak-anak kita, sehingga kutipan terakhir ini bagaimana kita sebagai seorang pendidik menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Good afternoon and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Menurut kalian kenapa sih kok keyakinan apa bedanya sama kesepakatan? Kenapa harus keyakinan? Benar-benar yakin. Kenapa? Tidak dilihat saja. Apa lagi? Hah? Beda kalimat. Beda kalimat. Apa? Apa lagi? Kenapa sih harus keyakinan? Bukan hanya sekedar kesepakatan. Kesepakatan itu kayak aturan jadinya kan? Iya. Kenapa harus keyakinan? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa? Kenapa keyakinan kelas? Hah? Dari dalam diri ya. Jadi harapannya dengan membuat keyakinan kelas, nilai-nilai yang kita mau ambil nanti itu kamu tumbuhkan dari dalam dirimu. Gak hanya sekedar kamu mengikuti kesepakatan aja. Oh, kamu jawab tiket, udah. Tapi itu gak keluar dari hatimu. Yang mau kita kenakan dari kita menjaga kebersihan lingkungan apa? Nilai apa? Nilai apa? Nilai tanggung jawab. Oke, ada lagi? Kita ini dulu ya. Kita nilai tanggung jawab. Terus disiplin. Nilai satu. Disiplin. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Nilai apa yang mau kita kembangkan? Peduli. Oke. Apa lagi? Semua warga kelas perlu waspada dan berhati-hati. Oke, waspada dan berhati-hati. Sepakat.